warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Serang. Saya Nida, saya Bintang, saya Andi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya juga akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti bersama Ibu Nida, bersama Ibu Andi ya. Oh iya, bersama Ibu Andi. Terus apakah Ibu Nida sekarang sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu ya Bu ya sudah mau menjadi pengamat saya pada saat coaching nanti. Oke, iya. Jadi baiklah ya Bu Nida ya, sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dulu dan nanti saya akan bertanya kepada Ibu ya Bu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik, jadi poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu pertama saya akan melihat apakah Ibu Nida ini melakukan percakapan coachingnya sudah melalui sudah sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya, sudah sesuai dengan sesuai tidak dengan alur Tirta. Terus seperti yang kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, terus kemudian ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawab ya Ibu ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching Bu ya. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk ya Bu ya, membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi ya Bu ya, menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya, gitu. Terus selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif gitu ya Bu ya. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu juga perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Nah, rasa di sini maksudnya adalah request, ask, terus sumas ya, dan juga apresiasi gitu Bu ya, apresiasi gitu Bu ya. Itu Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach gitu Bu ya. Nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan dan permasalahan dari coach nanti gitu Bu ya. Nah, dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Sekarang gitu Bu, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Iya Bu, sudah jelas dengan rubrik penilaiannya Bu. Saya akan melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menggunakan prinsip-prinsip kompetensi inti. Saya juga akan melaksanakan rubrik ini dengan baik seperti yang disampaikan tadi. Iya, baiklah Bu ya. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu lakukan nanti? Jadi ada 3 Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Oke, baik itu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagaimana bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi Bu? Yang ingin saya diobservasi pada bagian mendengarkan Bu, mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya Bu ya. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin Ibu pakai itu yaitu observasi, mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan pada sesi coaching ini gitu? Iya Bu, saya pertama-tama saya akan mampu menyimak Ibu ya
saya mampu menyimak, saya juga lebih banyak mendengar daripada saya berbicara, serta nanti saya bebas dari adjustment, terus dari asumsi maupun asosiasi Bu. Dan kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari pada saat saya mendengarkan. Oh, baik Bu ya. Satu lagi ya Bu ya. Demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi apa saja yang akan nanti Ibu Nida pakai di observasi nanti ya. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Andi tadi ya Bu ya. Dan setelah itu, setelah selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Bu ya untuk berbincang tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti bersama Ibu Andi ya Bu ya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Andi. Sampai ketemu lagi nanti ketika Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Andi. Terima kasih Bu Nida. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia Ibu ya. Alhamdulillah baik juga Bu Andi. Iya, cuma saya sedikit lagi ada masalah nih Bu Nida. Ada apa nih Bu Andi? Iya, kalau bisa minta waktu Bu Nida sebentar, boleh nggak? Tentu saja boleh Bu Andi. Kebetulan hari ini saya lagi kosong nih Bu Andi. Iya Bu Nida. Jadi saya lagi ada masalah nih tentang salah satu murid saya di kelas. Jadi murid di kelas ini saya perhatikan kurang bersemangat gitu ketika pelajaran saya. Baik, tadi kan Bu Andi bilang ya ada salah satu siswanya yang kurang bersemangat ya Bu Andi ya. Apakah Bu Andi sudah menelusuri apakah penyebabnya Bu Andi? Sejauh ini sih yang pernah saya tanyakan, saya wawancara anaknya langsung, dia kurang bersemangat tuh karena kurang suka sama pelajaran matematika, katanya sulit, banyak hitung-hitung rumus gitu Bu. Baik, lalu dari pengamatan Bu Andi, mengapa dia kira-kira tidak menyukai pelajaran itu Bu Andi? Ya itu tadi karena dia kurang ada bakat di hitung-hitungan, agak lemah di pelajaran hitung-hitungan seperti itu. Baik Bu Andi, nah kira-kira seperti apa nih kondisi ideal yang Bu Andi harapkan dari anak tersebut? Ya yang saya harapkan dia bisa ngikutin gitu kayak teman-teman yang lain, jadi minimalnya dia ada motivasi untuk mau belajar gitu, nggak diem aja, dia bisa standar lah sama anak-anak di kelas yang lain. Baik Bu Andi, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Andi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Ada sih Bu Nida. Selama ini saya pernah sekali mengadakan permainan gitu, ice breaking Bu Nida, jadi dengan kartu gitu, kartu pengingat, jadi di sebelahnya itu kartu soal, belakangnya itu jawabannya Bu Nida. Nah dari situ anak itu jadi termotivasi untuk belajar karena bisa kerjasama dengan temannya. Baik. Apakah kira-kira metode yang sudah Ibu pakai itu berhasil Bu Andi? Alhamdulillah berhasil sih Bu Nida, yang saya lihat ya, saya perhatikan. Iya, luar biasa ya Bu Andi ya. Jika di rating Bu dari 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan metode yang sudah Ibu pakai berapa nih Bu Andi? Kalau di rating sih ya antara 8 sampai 9 sih. Baiklah, selanjutnya apa nih rencana Bu Andi untuk melakukan atau bagaimana langkah-langkah ke depannya Bu Andi? Ya langkah ke depannya saya akan lebih bervariasi lagi dalam menyiapkan model-model pembelajaran dengan metode yang menarik juga supaya anak saya ini, yang anak murid saya yang kurang bersemangat ini bisa lebih semangat dan meningkat gitu hasil belajarnya. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan dan menyusun dari program rencana yang Ibu laksanakan tersebut? Ada banyak sih Bu Nida, pertama tentunya rekan sejawat ya, sesama guru matematika di sekolah, terus juga kepala sekolah pastinya, karena selaku pimpinan saya akan banyak konsultasi, terus wali murid anak tersebut, jadi biar saya tahu perkembangannya gitu di rumah seperti apa. Baik, kira-kira berapa lama nih Bu yang Ibu butuhkan waktunya? Secepatnya Bu Nida, karena ini masih awal tahun ajaran baru juga, saya akan siapkan modul ajar dengan metode pembelajaran yang menarik untuk kelas tersebut yang ada. Baik, kemudian Ibu komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Pastinya komitmen bekerja sama ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus dengan kepala sekolah tadi, dan pastinya dalam diri saya sendiri juga Bu Nida ya, karena semuanya butuh proses dan nggak akan langsung untuk bisa berubah. Apakah
dukungan dari pihak lain? Apakah ada nih Bu Andi dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, kayaknya ada Bu Nida, dari apa namanya, murid-murid di kelas juga saya bisa minta bantuannya yang memiliki kemampuan matematikanya tinggi, dan yang paling penting sih saya pribadi ya Bu Nida, untuk bisa terus menumbuhkan semangat dalam memberikan model-model pembelajaran yang bervariasi tadi. Bagus sekali ya Bu Andi ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sebentar tadi Bu? Lega sih Bu Nida ya, alhamdulillah. Jadi saya tahu nih apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya itu, yang tadinya masih bingung mau ngapain, sekarang udah tahu langkah-langkah pertama yang harus saya lakukan. Ya, syukurlah ya Bu ya. Adakah hal lainnya Bu yang mau Ibu sampaikan? Kayaknya cukup sih Bu Nida ya, karena Bu Nida juga kan mau masuk kelas. Ya, baik Makasih ya, Ibu. Bu. Iya, sama-sama Bu Andi. Semoga dilancarkan semuanya ya Bu Andi ya. Amin. Nanti kalau ada kesempatan kembali kita bisa berbincang-bincang. Siap, Bu Terima Nida. kasih Bu Andi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Bu Nida luar biasa sekali tadi ya Bu Nida ya. Coachingnya sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kalau saya lihat tadi tuh bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa ya Bu ya, kompetensi yang saya harapkan itu Bu sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia Bu, karena bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa tersampaikan dengan baik. Iya baik ya Ibu ya. Pada saat coaching tadi tuh Bu ya, jika merujuk pada indikator kecapaian yang Ibu kembangkan tadi atau yang Ibu harapkan tadi, apakah kompetensi coaching itu kira-kira sudah Ibu lakukan gitu Bu? Pada Iya. saat tadi melakukan coaching dengan Ibu Andi. Iya Bu. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya juga sudah merasa Bu, saya sudah mampu fokus terhadap coaching Bu. Saya juga sudah mendengarkan dengan aktif, lalu saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Oke baik ya Bu ya. Jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Betul Bu. Iya. Sekarang izinkan saya ya Bu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang tadi saya lakukan terhadap Ibu Nida dan Ibu Andi pada saat melakukan coaching tadi ya Bu ya. Berdasarkan observasi tadi, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Andi itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bu ya. Di mana Ibu juga sudah melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, terus kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan ya Bu ya, tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi ya Ibu ya. Terus mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya gitu ya. Setelah itu Ibu juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan satu lagi Ibu juga sudah dapat memancing Ibu Andi tadi sebagai coach untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu bagus sekali ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta berarti ya Bu ya. Nah, Ibu juga selain sudah menerapkan prinsip-prinsip tadi ya Bu ya, dalam coaching tadi yang Ibu lakukan, Ibu juga sudah terlihat fokus gitu Bu, sudah terlihat fokus sekali, di mana coachingnya itu berarti Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu sudah hadir di situ, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali gitu Bu. Nah, selanjutnya ya Bu ya, pada saat praobservasi tadi Ibu kan fokus kompetensi yang ingin Ibu sampaikan itu kan menurut saya itu juga sudah baik sekali gitu Bu ya, sudah baik dan Ibu sudah lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai ya Bu ya, mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan gitu. Nah, setelah itu kompetensi menurut saya itu sudah sangat tercapai sekali ya Bu ya. Baik Ibu ya, saya senang ya Bu ya mendengarnya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama ya Ibu Nida ya. Dari hasil coaching tadi yang baru saja Ibu lakukan bersama Ibu Andi, kira-kira kompetensi apa gitu ya, kompetensi apa lagi sih gitu yang ingin Ibu kembangkan berikutnya gitu.
Baik Ibu, saya berencana ke depannya ya Bu ya, Ya. untuk terus melakukan latihan-latihan secara intensif Bu, mendengarkan secara aktif, maupun saya juga akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching Bu, ke depannya itu bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Lalu saya juga akan bisa menyampaikan apa ya Bu ya, untuk menyelesaikan